Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du. Allahumma rizqna fahman nabiyyin amin. Wa ibdal mursalin wa ilhamar malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban mubarakah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta bi lisan abada walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai Ketua DKM Masjid Jami Taqwa Kota Bumi 2, mungkin masih dalam perjalanan, kepada Ahmadullah Ustaz Haji Iwan Setiawan, Ahmadullah Ustaz Nurdin, Ahmadullah Ustaz Haji Hidayah, dan kepada para tokoh juga sepuh, kita doakan mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur dalam keadaan sehat dan batin, ya bisa kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kepada para bapak wal hadirin jamaah, mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah dan petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Khususnya kepada YouTuber Rosari Jam, mudah-mudahan selalu diberikan keselamatan dan keberkahan umumnya untuk kita semua. Mudah-mudahan pada kumpulnya kita kali ini selalu diridhoi yang mati dan berkata serta diridhoi Allah Subhanahu wa taala, juga pastinya dapatkan pahala yang besar dari dunia lebih di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terutama pada bentuk silaturahmi, mudah-mudahan kita dimudahkan dan banyak serta dibarokahkan, dan terlebih lagi pahala dan ngaji yang diantaranya sebagaimana dalam kitab Duratul Nasihin. Inilah mungkin kajian hadisnya ya, sebagai motivasi. Rasulullah SAW bersabda kepada dalam sebuah hadis ya, ini dari sahabat Abi Hurairah, man salaka, siapa orang yang menempuh thariqan, suatu jalan, ilal ilmi, untuk ilmu, salaka, maka menempuhlah Allah bihi, untuk orang tersebut, thariqan, suatu jalan, ilal jannati, menuju surga. Wa innal alima, dan sesungguhnya orang yang berilmu, yastaghfiru, itu selalu beristighfar, memohonkan ampun lahu, untuk orang alim. Man bis samawati, makhluk yang ada di 7 lapis langit. Wa man fil ardi, dan makhluk yang ada di bumi. Hatal hitanu, sehingga ikan-ikan fil bahri, yang ada di lautan. Innal ulama, sungguhnya orang-orang yang berilmu, warasatul anbiya, itu adalah ahli warisnya para nabi.
Jadi di antara keuntungan ngaji, sebagaimana dalam hadis yang menjelaskan kurang lebih, siapa aja laki, perempuan, tua, muda yang menempuh suatu jalan, khususnya pada kesempatan ini kita dari rumah tempat ini, tapi dalam rangka menuntut ilmu, dan ilmunya di sini ilmu agama ya, khususnya ngaji lah, karena berbicara ilmu itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram juga. Nah menuntut juga begitu sama. Kalau memang ilmunya wajib, menuntutnya wajib. Kalau sunnah, sunnah. Nah maka pada hakikatnya tuh ya, Allah juga sama menuju kepada kita yang menuntut ilmu suatu jalan, pokoknya memudahkan ya, menuju ke surga. Kesimpulannya mah memudahkannya Allah untuk kita masuk ke surga itu berbanding lurus dengan sejauh mana kita dalam rangka menuntut ilmu gitu ya. Kesimpulan kita aja. Dengan kata lain, kalau kita pengen dimudahkan jalan menuju ke surga, itu jangan malas-malas untuk ngaji. Nah kenapa bisa begitu ya? Karena dengan ngaji orang itu bisa tahu ilmu lah, sehingga sholatnya itu umumnya ibadah ya, didasari dengan ilmu. Nah kalau ibadah sudah didasari dengan ilmu, sholat insya Allah itu sah. Kalau sudah sah, nanti kesananya bisa jadi pahala yang endingnya bisa meraih rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akhirnya insya Allah bisa selamat daripada neraka dan masuk surga gitu. Jadi pada dasarnya yang namanya masuk surga itu sebenarnya bukan karena amal ya, bukan. Nabi juga bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah, kasih sayang Allah. Adapun amal kita itu untuk meraih rahmat, meraih kasih sayang Allah. Itu kalau memang amalnya sudah sah, pastinya yang didasari dengan ilmu, atau mungkin secara ukurannya dia sebenarnya belum sah, tapi karena memang dalam rangka menuntut ilmu dimaklum gitu ya. Nah itu istilahnya kebodohan yang ditolerir gitu ya. Karena kalau orang haji mah walaupun masih bodoh, itu ada harapan untuk ngerti kesananya ya. Nah ini yang bingung, dia bodoh nggak mau ngaji, kapan tahunya gitu. Itu ya gitu. Makanya itu pantas kalau kita nih menuju jalan ilmu ya, itu hakikatnya Allah pasti nih memudahkan kita juga menuju jalan ke surga itu. Nah bahkan secara khusus nih, kalau orang itu sudah rajin ngaji, kesananya insya Allah berilmu ya, itulah yang disebutnya orang alim. Di sini alim-alim juga adalah yang berilmu agama ya. Nah itu nggak bosan-bosan, nggak henti-hentinya memohonkan ampun atau istighfar. Siapa? Makhluk-makhluk yang ada di 7 lapis langit. Siapa itu? Para malaikat ya. Itu penghuni-penghuni langit. Dan yang ada di bumi, ya tentunya para nabi, para wali, para solihin dan lain sebagainya ya. Bahkan
ikan-ikan yang ada di lautan itu memohonkan ampun atau beristighfar kepada orang alim, orang yang berilmu agama. Nah makanya nih, salah satu ulama besar, alhamdulillah itu dari negeri kita ya. Dan ini bukan level nasional lagi, tapi internasional. Yang namanya Imam Nawawi, Syekh Nawawi ya, Syekh Nawawi. Jadi beda, ada Imam Nawawi, ada Syekh Nawawi. Kalau Imam Nawawi orang Mesir ya, kalau Syekh Nawawi memang orang Indonesia, khususnya Banten, yang alhamdulillah ini pada malam ini dihaulkan ya. Ya biasa di Jumat terakhir. Padahal di Tenara itu hanya ada maulidnya. Maulid itu tempat lahir ya. Itu ada di dekat masjid itu ya. Ramainya luar biasa kalau waktu haul. Kadang-kadang dari Kronjo juga udah macet ya ke Tenara nih malam ini nih. Gitu. Segitu nggak ada makamnya di Indonesia. Cuma maulidnya aja gitu. Jadi Syekh Nawawi itu kelahiran asli Tenara. Ya bahkan dalam biografinya salah satu keistimewaan ibunya ya, ketika beliau itu mengosek beras kalau masak itu kan dulu pakai bakul yang sesajen itu kecil ya. Itu kan dekat kali tuh. Dari Maulid itu ke sananya paling berapa puluh meter ya, ada kali. Ketika masak beras itu beras jadi emas. Jadi emas ya. Tapi justru kata Ibu Senawi itu, saya nggak pengen ini ya Allah, saya pengen punya anak soleh. Akhirnya karena nggak terpengaruh ya dengan emas satu bakul. Itu coba ya. Akhirnya jadi beras lagi. Gitu ya. Nah benar. Itu Syekh Nawawi ya. Lahir anak yang soleh, betul-betul terkenal ini bukan hanya di Indonesia ya, tapi seluruh dunia. Jadi kalau katanya Wali Songo terkenal, itu kalau paling di Indonesia ya, di luar belum tentu. Tapi kalau Syekh Nawawi mah udah luar biasa, karena memang karangan-karangan juga, bahkan beliau ini prestasinya di luar. Sampai pernah itu ya di Mesir orang pada bingung yang mana sih namanya Syekh Nawawi itu ya, kan hebatnya gitu. Bahkan sampai meninggal ya, karena orang soleh luar biasa ya. Khususnya ketika di atas wilayah Mala itu ada pembangun jalan, mungkin yang pernah ke Mekah, baik itu haji maupun umroh ya. Tepatnya ketika ziarah ke Mala, kan ada makam Syekh Nawawi ya. Itu di atas ada jalan bengkok. Itu tadinya mau dijadikan akses jalan, tapi lebah itu rubuh lagi. Ya, berulang kali. Nah ternyata begitu digali di bawahnya ini ada makam Waliullah ya, lebih besar. Begitu digali, bahkan padahal udah ratusan tahun, itu jangankan jasadnya, kapannya masih segar. Ya, itu kalau nempel ke orang mulia mah apa-apa juga jadi ikut mulia ya. Kapan kan logikanya ya paling beberapa tahun ya, lapuk ya, tapi ini ratusan tahun. Bahkan pada waktu begitu dibuka mukanya itu sempat apa kalau bahasa kicap, ngerti kicap, kedip gitu ya. Wah, pada ketakutan itu. Nah itu enggak, padahal pemerintah Indonesia pengen tuh, terutama keluarganya untuk dibawa ke Indonesia, tapi enggak boleh. Karena ternyata itu jadi aset gitu ya. Ini orang banyak yang penasaran kan, yang mana sih makam Syekh Nawawi gitu ya. Tuh. Nah, jadi kesimpulannya, walaupun di Tenari ini gak ada makamnya, tapi ketika haul itu luar biasa. Makanya ya,
pada malam hari ini nanti kita terakhir sedikit kita baca Fatihah ya, mudah-mudahan ini khususnya untuk Syekh Nawawi ya, mudah-mudahan beliau ini diangkat derajat di sorga dan kita ini mendapatkan kemanfaatan daripada ilmu asrar dan yang lainnya. Al-Fatihah khususan di Syekh Nawawi At-Tanar Al-Bantani. Anallahu yurida rajatil jannah wa awidi alaihi barakati wa sallallahu alaihi bidilkin wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, tadi kenapa nyinggung-nyinggung Syekh Nawawi ya? Jadi Syekh Nawawi itu padahal rumahnya pinggir laut. Tahu pinggir laut? Dekat kan? Paling berapa kilo ya? Itu Syekh Nawawi nggak makan ikan. Bukan nggak doyan, mungkin nggak makan. Apa sebabnya? Ini mungkin nih. Jadi kalau beliau makan ikan, ntar yang ngedoainnya kurang. Karena ikan aja tuh ya ngedoain tadi. Itu sampai ke situnya. Kita iya. Sampai orang Timur Tengah itu heran ya. Masa sih Syekh Nawawi itu nggak doain ikan? Padahal kan rumahnya itu dekat laut gitu ya. Nah itu mungkin nih pengamalan di antara tarekat Syekh Nawawi ini nggak makan ikan karena mungkin takut kurangnya ngedoain itu. Gitu ya. Kemudian kelanjutan dari hadis itu al ulama warasatul anbiya ya. Yang namanya ulama itu adalah ahli waris atau warisnya para nabi, khususnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang namanya nabi itu setelah nabi kita, jangankan rasul, nabi saja udah nggak ada ya. Makanya di Somad kata-katanya bukan khotamul mursalin ya, tapi khotamun nabiin ya. Jadi nabi ditutup apalagi rasul. Makanya seandainya zaman sekarang ada orang-orang yang ngaku jadi nabi, jadi rasul, jangan percaya. Alhamdulillah. Pokoknya sehebat apapun dia, tetap ya untuk ahlus-sunnah jamaah wajib, ya bahkan wajib jangan percaya. Bahkan kalau menurut hukum Islam ke orang-orang yang ngaku jadi nabi ya, itu sebenarnya mah udah murtad. Sedangkan kalau murtad itu jelas dalam hadis man badala dinahu faqtul. Siapa orang yang menggantikan agama artinya dia murtad ya, di antara ngaku-ngaku nabi. Itu sebenarnya mah udah dibunuh. Ya, jadi kalau begitu kan nanti orang takut gitu ya untuk ngaku-ngaku jadi nabi. Ini mah karena paling dipenjara ya udah, bahkan dimanfaatkan oleh sebagian kelompok ya untuk ngacauin umat Islam khusus. Ini sangat disayangkan. Jadi bahkan pernah Nabi ini mengatakan seandainya masih ada ya pintu Nabi yang dibuka, ini umat-umatku lebih pintar daripada nabi-nabi sebelumnya. Tapi walaupun bagaimana tapi karena memang pintu ke Nabi sudah ditutup, sehebat apapun ya tetap nggak bakal jadi nabi. Coba aja, mungkin pernah ya, yang namanya Nabi Isa diantaranya kan mujizatnya bisa ngidupin orang mati, betul? Ya, keluarga yang benar orangnya sakit mah. Itu Nabi Isa ketika menghidupkan orang yang mati itu pakai kata-kata bismillah. Artinya masih mengikatnya pada Allah dengan izin Allah, emang seharusnya demikian ya. Tapi Syekh Abdul Qadir udah nggak pakai kata-kata bismillah.
Jadi kalau kata Tuhan Syekh Abdul Qadir, hidup, udah nggak pakai biji lagi. Padahal Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani ini kan bukan nabi ya, apalagi rasul. Nah itu, jadi seandainya masih dibuka kenabian, ini umat nabi kita khususnya ini sebenarnya mah lebih pintar ya, luar biasa. Tapi tetap karena memang pintu kenabian sudah ditutup, sehebat apapun nggak bakal bisa, nggak disebut nabi. Nah jadi ulama-ulama nih itu pada hakikatnya pewaris nabi. Jadi pewaris itu nggak selalu turunan ya. Setiap turunan pasti waris, betul. Tapi ada juga sih kalau murtad mah nggak jadi pewaris, ya. Kemudian nih antara anak dan orang itu pada turunan darah daging ya. Kalau murtad nggak jadi pewaris, gitu. Nah tapi kalau yang namanya pewaris nih ya belum tentu jadi turunan. Ya, contoh kadang-kadang nih ya seperti anak suami sama istri itu turunan bukanlah atau suami anak siapa istri anak siapa ya, betul. Tapi ketika meninggal wafat salah satunya, yang lainnya dapatkan bagiannya, betul. Nah itu, jadi kalau turunan pasti jadi pewaris kecuali tadi yang murtad. Tapi pewaris itu belum tentu jadi turunan. Nah makanya dalam ulama juga nih ya, ada yang juriyah namanya itu keturunan Nabi. Ada ulama pewaris Nabi. Kalau juriyah Nabi itu mulianya zat. Mau berilmu, mau kagak, udah mulia. Tapi kalau selain daripada juriyah, itu bisa mulia juga kalau ada ilmu. Nah, berarti zat sama dengan kata lain, mulianya mulia sifat. Nah, kira-kira zat sama sifat bagus mana? Mulia mana? Mulia zat ya. Makanya apalagi kalau udahnya juriyah Nabi berilmu ya, wah itu udah luar biasa ya, gitu. Jadi yang namanya pewaris itu enggak mesti keturunan ya, dan yang namanya ahli waris itu kudu mensuri taladani mestinya, karena memang dapetnya dari yang mewaris itu ya. Kalau memang yang mewaris itu hidupnya sederhana, kudunya pewaris juga sama. Kalau memang yang mewaris itu adalah orang yang betul-betul istiqomah, ahli waris itu mesti istiqomah gitu. Kadang-kadang kalau pewarisnya begitu ya, benar-benar istiqomah ya, sederhana, tapi ahli warisnya wah semaunya, ini namanya nggak sesuai dengan status ahli waris gitu ya. Itulah diantara keutamaan menurut ilmu ya. Insyaallah nanti bersambung. Nah untuk selanjutnya kajian fikih. Nah karena memang sekarang ini sudah masuk kepada waktu-waktu atau bulan-bulan kajian ya. Jadi saya sedikit akan menyinggung ya supaya jadi motivasi. Jadi yang namanya bulan kajian walaupun umpamanya finishnya itu bulan Zulhijjah, tepatnya tanggal 9 ya, yang namanya hari Arafah. Nah, tapi untuk mabit, untuk mikot ya, ini udah boleh dari sekarang. Ya, tapi waktu sekarang sih belum ada yang berangkat deh, mungkin pas nanti tanggal 1 Zulqa'dah ya. Iya. Beberapa hari lagi nih nanti ngantri baru jam berangkat haji ya. Nah, dan yang akan jadi referensi di sini saya bacakan kitab Fathul Muin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul haji. Ini bab tentang haji. Nah, apa itu haji?
Wahwa haji bipati awalihi dengan dibaca patah awalnya haj. Wa kasrihi boleh dibaca kasrah juga. Ya. Makanya di salah satu ayat Al-Qur'an hijul baiti manis tato asabila ya. Nah, sedangkan ada juga al-haju asyurun bil maklumat ya. Jadi boleh haju, boleh hiju gitu ya. Jadi semuanya ada dalam Al-Qur'an. Untuk dibaca patah al-haju asyurun maklumat ya. Tadi haji ini adalah pada bulan-bulan yang sudah tertentu gitu ya. Mulai dari Syawal itu ya. Nah, terus untuk di bahasa kasro juga ada walillahi ala nasi hijul baiti manis atau ilai sabila gitu ya, tentang dalil wajibnya haji gitu. Nah itu, jadi jangan dipermasalahkan mau baca hiju kayak mau baca haju kayak ya. Udah, itu semuanya benar. Ya, apalagi hejo. Ya. Hejo. Nggak ada di Makapa, nggak ada iya, iya, nggak ada hejo, nggak ada hejo. Nah, apa itu haji ya? Nah, ini pengertian haji ada menurut bahasa ya. Bahasa itu peralihan dari Indonesia, dari Arab ke Indonesia ya. Dan ini belum bisa jadi patokannya. Ada menurut syara atau istilah, dan inilah yang bisa jadi patokan. Nah, coba kita survei nih. Wal al-lugotan ya. Haji menurut bahasa al-qasdu yaitu bermaksud al-kasratu ataupun banyak yang bermaksud ila ma yu'azzab pada sesuatu yang diagungkan. Jadi haji menurut bahasa mah yang belum bisa dijadikan patokan ya, itu pokoknya setiap orang bermaksud kepada sesuatu yang diagungkan, itu namanya haji. Ya seperti dia ke rumah siapa gitu ya, yang benar-benar dimuliakan, diagungkan, itu menurut bahasa mah belum udah disebut haji. Masa yang gitu disebut haji kan ya? Makanya pengertian haji menurut bahasa belum bisa dijadikan patokan. Nah, kemudian yang bisa jadi patokan haji itu apa? Wasaran. Menurut syarat Islam, yaitu qasdul Ka'bati, menuju Ka'bah linusuki untuk ibadah namanya ya, al-ati, yang memang nanti bakal dijelaskan panjang lebar baik syaratnya, rukunnya, padunya ya. Ya, karena haji mah antara rukun sama padu beda. Sama wajib ya. Ya. Jadi haji nih yang bisa dijadikan patokan hukum definisinya yaitu menurut syara adalah bermaksud atau menuju Ka'bah Baitullah ya, tapi bukan sekedar main-main ya. Dia itu di sana ibadah dan nanti akan dijelaskan tentang aturannya ya. Wahwa haji min syara'i itu termasuk syariat-syariat al-qadimati yang dahulu. Jadi rupanya haji ini bukan syariat sekarang aja ya. Ya dari Nabi ya, tapi itu nabi-nabi sebelumnya juga udah ada syariat yang namanya haji mah. Bahkan di sini nih waruya diriwayatkan anak Adama, sungguhnya Nabi Adam alaihissalam haja itu berhaji arba'ina hajatan sebanyak 40 kali hajian minal Hindi dari India masian sambil berjalan. Nabi Adam itu 40 kali hajinya dari India jalan. Kira-kira berapa jauh dari India ke Mekah? Ya kan begitu turun dari surga kan ya, kalau Nabi Adam turunnya di India, tepatnya di Himalaya ya. Kalau Siti Hawa mah di Jeddah, makanya itu ada sebut Jeddah itu kenapa ya? Iya Jeddah itu karena memang diturunkannya Siti Hawa di situ. Ada kan makamnya di situ ya. Di Jeddah kan makamnya panjang, tapi sekarang nggak boleh masuk ya.
Iya, beberapa puluh meter tahu itu ya. Emang orang dulu gitu. Nabi Adam ini ketinggian itu kurang lebih 35 meter. Itu nanti kalau di surga kita gitu semua. Yang sekarang beke ya. Di surga berarti tinggi ya. Itu seinin dengan Nabi Adam 35 meter gitu kisaran ya. Iya. Umurnya juga standar semua ya, antara 30-40. Di sana itu nggak ada aki-aki nggak. Ya, nenek-nenek apalagi ngerusak pemandangan ya. Iya. Bukan berarti nenek-nenek aki-aki nggak masuk surga, bukan ya. Iya. Tapi kembali muda lagi. Ya, pokoknya mah ya, sedang fitnya lah antara umur 30-40 kan gitu ya. Muda lagi ya, maksudnya muda lagi. Iya. Nah, itu kan sekian lama tuh Nabi Adam dengan Siti Hawa bisa. Itu kalau pengen tahu awal ketemunya tuh ya, itu di Jabal Rahmah. Itu makanya disebut Jabal Rahmah, gunung kasih sayang. Itu awal pertemuan sekian lama berpisah antara Nabi Adam dengan Siti Hawa. Kalau Siti Hawa sih dekat dari Jeddah ke Jabal Rahmah ya, itu Nabi Adam. Kan Jabal Rahmah masih Mekah kan gitu ya. Nabi Adam, wow. Jadi gini deh. Ya, terus wa ana Jibrila, sungguhnya malaikat Jibril itu berkata ya, pernah nih menyampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW ya. Khususnya kepada Nabi Adam di sini ya. Jadi itu supaya jangan sombong mungkin nih. Nabi Adam walaupun udah haji 40 kali ya, tetap nih sama malaikat Jibril katakan gini. Kalau kata Bisa Medap ya. Innal malaikata, sungguhnya malaikat kamu itu semuanya yatufuna ya. Itu sudah tawaf qoblaka sebelum kamu bihajal baiti di rumah ini sab'ata alafi sanatin ya. Sudah 70.000 tahun. Jadi rupanya mah dari sebelum Nabi Adam juga udah ada itu. Baik Ka'bah mah ya, Baitul Rumah. Bahkan sudah 70.000 tahun. Sebelum Nabi Adam itu haji, itu para malaikat udah pada tawaf yang malaikat Ka'bah itu selama 70 tahun ya. 70.000 ya. 7.000 tahun, 7.000 tahun ya. 7.000 tahun ya. Qala berkata Ibnu Ishaq, Imam Ibnu Ishaq ya, ulama tahun 672. Lam yab'as, tidaklah mengutus Allah nabi yang seorang nabi pada Ibrahim setelah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam illa haja, kecuali semuanya udah haji. Jadi kata Imam Ishaq mah ya, Ibnu Ishaq, bahwa bukan Nabi Adam aja yang udah haji ya. Itu pokoknya seluruh nabi, khususnya nih setelah Nabi Allah Ibrahim kesininya nih ya, itu semuanya pasti udah haji. Apalagi nih mah ya, atau Nabi Adam juga udah haji kan tadi ya. Kalau Nabi Adam pertama gitu. Kemudian walaji soroha, menurut kaul yang sudah dijelaskan nih, Wairu oleh selain Ibnu Ishaq anahu, sesungguhnya mamin nabiin, tidak ada dari seorang nabi ilah haja kecuali itu udah haji. Bahkan kalau menurut selain ini mah pokoknya bukan aja setelah Nabi Ibrahim alaihissalam, pokoknya semua nabi itu pasti udah haji. Salah gitu ya. Nah, tapi di sini hilapan, ada pengecualian nih. Liman istasna, bagi seorang yang mengecualikan hudan khusus Nabi Hud, wa Soleh dan Nabi Soleh. Cuma nih yang dikecualikan dari sekian banyak nabi yang jumlahnya kan berapa nabi? 124.000 ya. Benar? 124.000 kan. Yang jadi rasul kan 313. Setiap rasul pasti nabi. Nabi belum tentu rasul. Nah itu semuanya pada udah haji kecuali
Nabi Soleh, dan Nabi Hud. Itu aja. Jadi itulah tentang hajinya para nabi ya. Nah, sekarang yang namanya ibadah haji itu utamaan mana dibandingkan dengan sholat nih? Nah di sini washolatu, sholat abdolu itu lebih utama dari ibadah haji. Ternyata haji sekian istimewa, begitu istimewa juga ya, karena dalam haji itu kan istilahnya ada harta, ada tenaga ya, ada nyawa bukan ya. Nah itu tetap utama sholat, karena walaupun dia itu haji, puasa dan lain sebagainya, kalau nggak ada sholat mah nggak ada wadahnya ya. Makanya bagus saja orang itu rajin puasa, terus juga sedekahnya luar biasa, bahkan udah haji segala, zakat juga ya. Tapi kalau nggak sholat mah sangat disayangkan, nggak ada wadahnya. Dan di sini pastinya sholat yang udah bisa jadi wadah itu adalah sholat yang udah sah. Sholat yang situ yang gimana? Yang udah didasari dengan ilmu, gitu. Nah, jadi itu dasarnya ya, sholat masih lebih utama. Tapi hilapan lil Qadi Husain nih. Kalau menurut Qadi Husain mah ulama tahun 492 tetap haji yang lebih utama, karena tadi haji mah ya itu apa namanya, kudu ada yang namanya ibadah badan, terus juga harta ya. Kalau sholat mah kan yang mau badan aja gitu ya. Nah, itulah. Kemudian kapan nih diwajibkannya ibadah haji awalnya nih ya? Tahu nih kapan mulainya? Khususnya bagi umat kita ini ya, bagi umat Nabi Muhammad SAW. Wa purido, diwajibkannya ibadah haji pisanati pada tahun asadisati ya, ke-6 alal asoi menurut kaul yang sahih. Jadi ibadah haji bagi Nabi Muhammad SAW khususnya umur kepada kita ya selaku umatnya, itu sebenarnya diwajibkannya mah mulai tahun ke-6 Hijriah. Jadi di Makkah, waktu di Makkah belum ada kewajiban haji, puasa juga belum. Nah begitu udah hijrah dari Makkah ke Madinah ya, 2 tahun kan kemarin diwajibkannya puasa ya, berikut zakat tuh. Haji belum juga. Nah setelah 6 tahun tuh hijrah, barulah di situ diwajibkannya haji ya, ya tentunya dengan umrah segala. Nah makanya wahajja Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berhaji qabla nubuwah ya, baik sebelum Nabi wa ba'da maupun setelahnya. Tuh, jadi walaupun pada saat itu belum diwajibkan, Nabi ini sudah beberapa kali ya, karena tadi dasarkan berkunjung mengitari Ka'bah gitu ya, untuk ibadat tentunya. Jadi baik sebelumnya hijrah Nabi ini ya, udah juga, apalagi setelah hijrah yang udah diwajibkan gitu. Nah, bahkan waqabil hijrah di sini sebelumnya hijrah itu hijajan ya. Nabi beberapa kali haji layidrohu, yang tidak diketahui ada duha ya bilangannya. Nah itu sebelumnya hijrah itu sebenarnya mah beberapa kali ya, sering lah pokoknya mah, sehingga Nabi aja nggak tahu berapa jumlahnya ya. Gitu. Nah, sementara wabadah setelah hijrah mah hajatul wada'i itu hanya sekali, yaitu haji wada. Haji wada itu haji pamitan ya, terakhir. Berarti itu Nabi dari mulai tahun ke-6 ya, kan Nabi itu di Madinah itu kan berapa? 10 tahun ya, 10-11 ya, ya. Nah berarti itu hanya sekali, jadi hanya haji wada itu aja. Setelah itu udah nggak lagi karena wafat ya. Ya kan usia 63 ya, itu yang jelas 10 tahun atau 11 tahun di Madinah itu Nabi sampai wafatkan tuh. Makanya
Itu Nabi setelah hijrah mah hanya sekali itu ngalamin kajian, itu yang namanya haji wada gitu ya. Iya, nah itu. Nah karena wajib nih yang namanya ibadah haji ya bahkan umroh juga sama wajib kalau menurut Imam Syafi'i ya. Maka pasti banyaklah keuntungannya. Nah diantaranya nih untuk motivasi ya. Waurida dan telah berlaku sebuah hadis nih. Man haja, siapa yang haji hazal baita pada ini bait, maksudnya Baitullah ya. Kharaja maka pasti keluar min jurubihi dari dosanya kayaumin atau kayaum mawaladatu ya. Seperti hari di mana melahirkannya ummuhu ibunya. Jadi di antara keutamaan haji ini ya adalah itu sebagaimana Nabi sabdakan, siapa aja yang haji maka hakikatnya dia itu udah keluar dari dosa-dosa seperti baru dilahirkan. Gimana tuh? Orang dilahirkan suci ya, itu sampai usia balik. Jadi itu orang dari lahir itu kalau sebelum balik belum kehitung dosa-dosanya, belum ya, nggak jadi catatan gitu. Nanti setelah balik baru tuh. Ya bahkan dalam hadis lain ya, bahkan Nikola berkata Syekhuna Ibnu Hajar fi Hasyiatil Idon di dalam Hasyiah kitab Idon ini. Kitab Idon itu spesialis ngebahas masalah haji ya. Makanya kalau yang pengen lebih jelas nih tentang haji umroh itu ada suatu kitab namanya kitab Idon ya. Itu karangan Ibnu Hajar, gurunya dari Syekh Al-Malibar, pengarang kitab Fathul Mini ya. Kalau perkataan Nabi kayaumi waladatu ummuhu ya. Tadi itu yang artinya dia keluar dari dosa-dosa seperti baru dilahirkan ya. Ini maksudnya apa nih? Ini yastamilu mencakup at-tabuat ya, dosa-dosa hakul adami. Itu jadi yang namanya haji ini bukan aja mengampuni dosa-dosa hakullah, termasuk dosa-dosa hakul adami ya. Makanya alhamdulillah tuh kalau orang itu sudah betul-betul haji, insya Allah itu bukan aja dosa menyangkut hakullah, tapi juga hakul adami ya. Itu dari sisi dosa ya. Ternyata nih dalam sebuah hadis ada Rasulullah SAW bersabda, al-hujjaj di sana ada wal umar ya, wabdullah. Orang yang haji termasuk orang yang umroh, wabdullah itu adalah tamu-tamu Allah. Maka insya Allah kalau dia pada minta untuk pasti dikasih. Wendau dan kalau pada berdoa ujibu pasti dijabah. Dan wa in akhlaqu wa in anfaqu ya uklifa alaihi. Ketika dia infakkan hartanya pasti diganti. Jadi yang namanya jamaah haji nih, itu hakikatnya adalah tamu Allah. Yang namanya tamu, kalau dia sopan, beradab, pasti dilayani betul. Disambut ya. Ditawarin ini itu, bahkan disuruh nginep ya. Esoknya juga kalau pulang pasti dibawain oleh-oleh ya. Kalau tamunya itu beradab. Tapi kalau nggak beradab, nggak sopan, kira-kira gimana? Boro-boro kasih bakar ya. Diusir. Nah maksudnya gimana nih? Tamu Allah yang nggak sopan itulah yang nggak berilmu. Makanya haji itu jangan sekedar karena punya uang aja. Harus didasari dengan ilmu. Karena dengan ilmu nanti dia beradab, sopan gitu ya. Makanya jangan aneh kalau ada kadang-kadang orang haji tapi di sana kelaparan, padahal bawa uang banyak ya.
di sana nyasar. Itu tuh mungkin diantaranya. Nyasar di sana, kalau udah nyasar udah ampun lah ya. Itu kayaknya udah benar-benar gelap ya. Nah gitu ya. Terus karena tamu Allah ya kayak kita namu ke rumah orang ya, kalau kita pengen ini dikasih nggak? Saya pengen ini nih. Waduh saya betul. Emang nggak seharusnya gitu tuan rumah itu. Ya, tanpa dipita juga kudu harus memperhatikan kalau ada jangan memaksakan. Memang bagus ya. Karena apa? Nih, setiap makanan yang dimakan oleh tamu, satu suap, satu teguk air, itu pahala haji. Ada tamu nih ke rumah kita nih ya, kita suguhin makanan, kita suguhin air, dipinum oleh tamu, satu teguk dimakan oleh tamu, satu suap, pahala haji. Makanya biasa mau boleh, mudah-mudahan tetangga ya. Sama, tamu ya, tetangga juga, yang penting kan bukan rumah itu ya. Makanya wajar kalau Nabi Allah Adam Ibrahim alaihissalam ya, itu kalau mau makan sengaja beberapa mil itu ya, kalau mungkin dulu mah rumah jarang ya. Iya, kalau sekarang mah nggak kudu milan ya. Itu Nabi Ibrahim itu kalau nggak nemuin teman nggak bisa makan. Kalau kita gimana? Malah pengen sendiri ya, iri. Ngumpet ya. Itu karena memang setiap suap dimakan oleh tamu itu pahalanya haji. Kapan lagi ya? Tapi jangan mentang-mentang gitu, padahal dia orang kaya ya. Wah kata dia ngasih makan aja ya, satu suap juga ketahuan itu kan satu hajian, apalagi sampai 10 suap 10 haji. Nah, lebih-lebih kalau air kan murah meriah ya. Disiapinnya bukan segelas lagi ya. Ayo minumin di situ biar banyak pahala hajinya ya. Yang nggak mau haji, nah dibilang jangan ya. Karena yang namanya haji itu kalau memang udah wajib, nah itu udah ada ya, berarti udah memenuhi syarat. Itu dalam sebuah hadis kan ancaman alhamdulillah, man malaka zadan al-rohilatan tubalighu ila baitillah wala yahujja pala ali ayamut yahudin nasrani. Siapa orang yang sudah memiliki bekal zadan ya, rohilatan atau kendaraan yang bisa menyampai ke Baitullah haji. Ya mungkin kalau kita mau kendaraan nggak mungkin beli pesawat ya. Pokoknya mau untuk ONH aja lah. Tapi sekarang mahal juga itu ONH. Ya. Banyak tahun ini yang mundur ya, padahal udah dipanggil. Karena apa? Pelunasan lumayan. Jadi ngelebihin daripada porsi ya, porsi 20 juta. Pelunasan hampir 40 juta. Jadi banyak yang mundur, makanya kasihan. Ya boleh mundur mah, kalau maju nggak bisa. Kita buatnya nih belum ada uang, lah saya mau mundur aja, boleh. Ya, kalau maju, kalau memang nggak itu nggak bisa. Ya, nah itu ya, ada bekal. Tapi nggak haji karena sayang tuh tadi, ya. Padahal mah dia kan haji mah selain rumah makan kudu dijual. Baik itu mau sawah tanah ya, mau sawah, mau kebun, mau kendaraan, termasuk kontrakan ya. Hanya rumah aja. Rumah mah nggak boleh dijual kalau hanya untuk haji. Ntar pulangnya kemana ya? Iya. Tetapi yang sedih dulu zaman tsunami ya, itu pas belum musim kajian itu. Orang-orang Aceh tuh. Benar, Pak Haji Rizwan. Waktu itu pas pulang kajian ya tsunami ya. Ya jadi orang mau pada pulang udah. Yang di situ ya pulang, rumahnya udah nggak ada. Jadi rumah mah nggak boleh dijual, kecuali rumahnya gini nih kayak istana. Jadi ngelebihin daripada layak, itu mah perlu dijual, bangun yang sederhana, asal gak kehujanan, gak kepanasan gitu ya. Berarti kesimpulannya, emang dia nggak punya kontrakan, nggak punya kendaraan, nggak punya tanah, sawah atau kebun, tapi rumahnya mewah, wajib haji. Ya, jadi rumahnya melebihi daripada kebutuhan, gitu ya. Gitu. Betul. Kalau nggak buru-buru dia itu jual karena sayang aja.
Nah, itu sampai mati, maka matinya walaupun dia rajin ibadah khusus sholat, itu disuruh milih antara Yahudi dan Nasrani. Walaupun dia Islam ya. Ini hanya guru-guru ya. Lama biarin. Saya udah sekarang kan katanya 20 tahun, sekarang udah umur 50 tahun, 70 tahun, nyampe nggak? Udah pokoknya masalah itu biarin. Yang penting kita udah daftar. Bahkan kalau udah daftar ya nggak nyampe, itu enak, lebih murah. Iya. Ya, mestinya 60 juta kan cukup 10 atau 15 juta atau 20 juta ya. Iya. Begitu sekarang juga Bapak kalau mau pengen haji cepat mah bisa sih, gampang ya. Murah. Ya, murah meriah nih. Bisa sekarang juga ya. Tahun ini tuh, ya benar. Katanya satunya kita mati dulu ya. Benar, bisa dibadalin ya. Makanya memang itu mah udahlah tadi ya, masalah mau Yahudi Nasrani kita memang udah memang gitu. Nah sekarang bagi ahli waris nih, memang kewajiban ahli waris nih mah, ketika orang tuanya sudah meninggal yang belum haji ya, itu wajib bagi ahli warisnya sebelum dibagi-bagi kudu dibadalin untuk orang tua. Jangan asal bahasnya waris langsung bagi. Hati-hati, walaupun itu punya orang tua, tetap nggak halal. Kalau nggak halal, boro-boro berkah. Makanya jangan aneh kalau ada orang padahal mau warisannya banyak dapat, tetapi habis-habisan kenapa sih? Itu dia. Yang nggak diperhatikan gitu. Yang namanya kewajiban orang tuanya ya sudah meninggal. Baik ya. Bahkan lebih ininya kan, kalau bukan aja dari ketidakhalalan warisan ini ya, tapi ternyata itu dosa selama belum dibadali. Apalagi ketika orang tuanya itu ataupun si mayatnya itu waktu hidupnya sudah mampu untuk haji. Karena tadi ya sampai meninggal itu kudu tahu itu juga kudu dibadalin. Kalau enggak, ahli waris yang enggak tahu apa-apa itu menanggung dosa. Semua seru selama belum dibadali. Itu tentunya ya, karena itu kewajiban spontan. Jadi kalau memang dia waktu hidupnya sudah mampu, baik itu ngejual tanah, sawah atau kebunnya, atau tadi kendaraan atau kontrakan, gitu. Banyak ninggalnya bulan Syawal nih, Syawal ya. Itu nggak boleh liwat dari bulan haji. Kalau sampai bulan haji belum dibadalin, itu keluarganya tuh ahli warisnya dosa semua. Tuh. Nah, itu yang spontan. Bagaimana kalau waktu hidupnya dia belum kewajiban haji? Karena kalau dijual juga dilelang, paling dapatnya 40 juta. Sekarang bisa nggak haji 40 juta? Enggak kan? Buat badal cukup nggak? Cukup. Nah, kalau memang gitu mah itu wajib tetap ya, tapi nggak spontan. Artinya tahun kapan aja. Walaupun tahun kapan aja, tetap uang mah kudu disisihin dulu, jangan dibagi-bagi dulu. Ya. Bahkan ketiganya hukum daripada badal haji itu sunnah nih. Ketika ahli si mayit itu nggak meninggalkan sama sekali. Boro-boro dia waktu hidupnya mampu haji. Untuk badal juga nggak cukup ya, sama sekali. Bahkan ngewarisin utang ya. Itu ada cerita jangannya. Ahli warisnya begitu si bapaknya meninggal itu pada nangis ya. Sekiranya mau bela sungkawa gitu ya. Sedih ya. Pokoknya bukan ninggal harta, ninggal utang ya. Jadi ya itu. Itu sunat tuh. Ada salah satu ahli warisnya mampu nih ya, dibadalin sukarela. Itu walaupun sunnah pengaruhnya luar biasa. Kenapa? Orang tua sangat senang sekali karena anaknya sudah mau ngebadain orang tuanya gitu ya. Nah emang kalau badal haji itu duitnya dari mana? Tadi kembali dari tirkanya peninggalan. Makanya peninggalan mayat itu jangan disebut waris dulu, jangan. Kalau udah beres loh, seperti utangnya kepada sesama atau kepada Allah ya, dan yang lainnya, nah baru itu terakhir
masih ada, waris. Jadi jangan langsung udah ya waris saja. Baik tadi. Sekali lagi, walaupun punya orang tua itu ya boro-boro berkah, halal juga kagak. Makanya jangan aneh kalau habis-habisan. Terakhir nih ya, emang bagaimana sih prosesnya umroh apa badal haji? Gampang, yang penting ada duit. Iya. Ya, saya juga tahun ini mah baru 4 ini ya. Tahun ini baru 4 ya. Biasanya mah pernah tuh sampai 35 ya waktu tahun 2011. Saya bergerak untuk kirim badal haji itu dari 2010 ya. Gitu. 2010 udah gerak. Tapi karena saya emang nggak melalui yayasan, jadi selalu lebih hemat lah. Kalau yayasan kan biasa pinta ini pinta itu gitu ya. Karena saya mah langsung saudara yang di Sonokor ya, atau badal haji, jadi langsung ya. Makanya saya waktu zaman COVID langsung bisa 2 tahun tuh ya. Yang nitip yayasan mah nggak jadi tuh, belum jadi juga karena nggak berangkat. Tapi dia kalah trik gitu, mestinya walaupun dia nggak berangkat kirim aja, yang penting bisa dibuka. Benar itu. Yang ada di satu keluarga ya, yang satu nitip ke yayasan, yang satu nitip ke saya. Itu padahal yang nitip ke yayasan lebih dulu. Waktu zaman COVID itu ya, 2 tahun nggak jadi. Tapi saya mau langsung jadi. Ya karena langsung gitu ya. Nah terakhir ini yang berkaitan dengan haji ya. Wal umroh bisa juga haji ya tadi ya. Yajibani itu keduanya wajib ya. Umroh sama haji itu wajib ya. Tapi ala mukalafin nih, nggak sembarangan. Tentunya atas orang yang mukalaf. Ini langsung quratul ain aja ya, karena waktunya mepet. Hurin yang merdeka, mustatiin juga yang mampu. Jadi kalau dia belum mampu menjadi paksa-paksa, jangan utang-utang segala tuh. Ini orang tuh zaman waktu berapa tuh? Kemarin-kemarin ya, ada kan apa? Yang utang haji tuh? Bukan. Dana talangan apa? Dana talangan ya. Kalau nggak berbunga sih nggak masalah. Ini kan berbunga tetap, walaupun buat ibadah, ya tetap kan ada bunganya kan? Ya ujro bahasanya, bahasa si ujro gitu ya. Bahasa dia si ujro, tapi tetap aja kayak kata bunga itu. Sebab kalau ujro mah itunya dimanfaatkan buat usaha baru ujro. Itu kan gitu aja ya. Tiba-tiba nanti ada apa lebihnya gitu, berarti tetap aja itu namanya bunga. Iya, gitu ya. Bahasa. Jadi dan sifatnya nih haji ini sebenarnya mah alat tarohin ya. Itu nggak spontan sebenarnya mah. Nggak perlu tahu itu aja, tapi kalau memang ada mah buru-buru takutnya doang tadi ya. Nggak keburu haji sudah naudzubillah ya. Ya sebab tadi walaupun rajin ibadah dia sudah sholat, tetap kalau memang dia belum haji dan umroh sementara dia tua udah mampu ya, itu dikhawatirkan matinya dalam keadaan Yahudi dan Nasrani. Nah, mungkin untuk kajian ini gini aja, ini mah hanya sekedar ngingetin aja ya. Ya ke depan biasa lagi. Ya, takut ada yang kurang jelas. Mau nanya silakan terkait masalah haji dan umroh ya, ataupun tadi badal haji. Ya tadi tutup dulu ya. Ya ntar baru biar bebas. Ya kita tutup. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf dan maklum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ma'lam terbatul ilmi min hajatan rabbul alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhal jannah wa na'udzu min sakhatika wan nar. Allahumma asil maqasidan fi dinina ala rabbal khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu jami'il anjil alhamdulillahi rabbil alamin. Ya silakan yang kurang jelas mau nanya. Bari ngobrol aja.